Bener ya. Anak sehat ngono. Selamat malam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 1925, 31 dan 49 meter, membawakan siarannya untuk malam ini. Saudara pendengar, saya Rudi Ashari. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim, kita ditanamkan untuk bisa hidup rukun, hidup bisa berdampingan dengan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Hal ini tentu saja sangat diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia diutus ke dunia sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Oleh sebab itu, maka harus kita kembangkan sikap-sikap terpuji, sikap-sikap yang menunjukkan kebermanfaatan kita terhadap orang lain maupun terhadap sesama makhluk Allah. Hal ini tentu saja sesuai dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW yang berbunyi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, dan Daruqutni. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis tersebut dapat kita ambil nilai bahwa kita sebagai manusia harus memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, yang nanti pada akhirnya itu akan kembali lagi kepada kita. Kembali lagi kepada kita yang memberikan kebermanfaatan kita kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Isra ayat 7, yang artinya, jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Hadis riwayat Muslim juga mengatakan bahwa siapa yang menyelesaikan kesulitan seseorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan di dunia, Allah akan menyelesaikan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat kelak. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Dari hadis ini juga dapat kita simpulkan bahwa kalau kita membantu, kalau kita menolong, artinya kita memberikan manfaat kepada orang lain, niscaya Allah akan membantu kita
akan memberikan pahala yang besar dan juga menyelamatkan kita di akhirat kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, agar bisa bermanfaat kepada orang lain? Ada beberapa hal yang menjadikan bagaimana cara kita bermanfaat kepada orang lain. Yang pertama adalah memiliki sikap kemauan atau niat. Kemauan atau niat ini yang melandasi kita ingin berbuat kebaikan kepada orang lain, ingin berbuat kebermanfaatan kepada orang lain, dan ingin membantu orang lain. Tanamkan niat terlebih dahulu, tanamkan kemauan terlebih dahulu sebelum kita memulainya. Tidak akan ada kebermanfaatan yang diterima orang lain dari kita kalau kita tidak ada niat. Yang kedua, yaitu segera dilaksanakan. Segera dilaksanakan di sini adalah tidak menunda-nunda apa yang ingin kita berikan kepada orang lain, apa yang ingin kita bantukan terhadap orang lain. Ini berarti kita harus menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Contohnya, ketika tetangga kita mendapatkan musibah, kita segera untuk menolongnya. Tidak usah menunda-nunda. Tidak usah menunggu-nunggu. Langsung kita bantu, langsung kita ringankan beban tetangga kita tersebut. Yang ketiga adalah jadikan kebermanfaatan kita sebagai gaya hidup, sebagai sebuah habit. Membantu tetangga, menolong tetangga, ataupun menolong sesama muslim, bahkan orang-orang non-muslim sekalipun. Kita bantu, kita tolong, dan semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita jadikan sebuah kebiasaan, sebuah gaya hidup yang nantinya secara langsung atau tidak langsung kita sudah terbiasa melakukannya. Yang keempat, yaitu adalah meningkatkan manfaat dalam diri kita. Kita sudah niat, kita sudah menjalankannya, kita sudah melakukan setiap hari sebagai gaya hidup. Lalu selanjutnya adalah meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas kita. Dalam hal ini adalah kebermanfaatan kita kepada orang lain. Kuantitas bisa dilihat dari besarnya yang kita berikan kepada orang lain. Sementara kualitas manfaat dapat kita artikan sebagai peningkatan dengan cara meningkatkan kualitas diri kita, yaitu dengan meningkatkan keterampilan dan kemampuan kita, sehingga apa yang kita berikan kepada orang lain dapat bermanfaat. Jadi, agar kita benar-benar mendapatkan manfaat dari apa yang kita berikan kepada orang lain, kita harus ikhlas. Ikhlas adalah kunci diterimanya amal. Dan hanya amal yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan manfaat baik diri kita di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah tadi kultum singkat yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.